Saya seorang kepala cabang perusahaan sektor keuangan. Mohon doanya untuk dimudahkan dalam berhijrah. Selama ini anak takut kalau berhijrah, anak-anak dan istri anak akan kekurangan dan sengsara di dunia. Mohon doanya supaya saya segera menjemput hidayah. Apakah berdosa anak kalau setelah anak hijrah istri anak ikut membantu bekerja? Apakah anak termasuk tidak bertanggung jawab? Ahibati fillah, hijrah ini sesuatu yang memerlukan perjuangan. Dan perjuangan itu harus ada pengorbanan. Antum lihat hijrahnya para sahabat Nabi. Mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah. Itu hijrah pertama mereka. Nggak punya saudara di Habasyah, nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, semua ditinggalkan di Mekah. Tapi demi apa dia meninggalkan semua itu? Demi Allah Azza wa Jal. Dan yakin kalau keyakinan dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Mereka beriman bahwa yang memberikan rizki itu Allah. Bukan perusahaan. Bukan tempat kerja dia. Bukan bos dia. Jangan berpikir kalau di PHK atau resign kemudian rizkimu akan habis. Rizkimu tidak akan pernah habis sampai kau mati. Jadi kalau kepala sudah nggak gerak, oh berhenti rizkinya, sudah habis. Tapi selama engkau masih bisa menggerakkan tanganmu, menggerakkan kepalamu, engkau masih punya rizki. Para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah sama sampai Madinah nggak punya pekerjaan. Fulus nggak ada, rumah nggak punya. Di mana mereka tidur? Sebagian ikut para sahabat Ansor dan sebagian tidur di masjid. Dulu masjid itu boleh buat tidur. Kalau mungkin ada tulisannya silahkan tidur di masjid. Sekarang tulisannya dilarang tidur di masjid. Ada yang lebih parah lagi, dilarang rebahan di masjid. Sampai kayak gitu. Oh iya Ustaz, demi menjaga masjid. Ya, masjid itu sentral kegiatan umat Islam. Kalau ada saudara-saudara kita yang mungkin diusir sama keluarganya, nggak punya rumah, kasih tempat di masjid. Tapi jangan kasih tempat buat yang nyuri kotak amal di masjid. Itu yang kadang-kala kita takut. Itu hijrah para sahabat. Umar bin Khattab jadi apa sampai kota Madinah? Menggembala kambing. Jadi kalau bicara ada orang-orang, Ustaz, anak kalau kerja keras Ustaz nggak bisa ngaji. Umar bin Khattab, Masya Allah, dia menggembala kambing. Berangkat dia ke tempat rumput jauh dari kota Madinah. Sehingga dia tidak bisa tiap hari sholat di Masjid Nabawi. Biasanya gantian sama temennya. Hari ini dia turun ngaji sama Nabi SAW. Besok temennya ngaji. Seperti itu. Karena memang harus bekerja. Rizki tetap tanggungan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kerjaanmu sudah berbau yang haram. Subhanallah. Banyak-banyak berdoa mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup tuh Allah buat aku. Jangan bergantung sama manusia. Jangan ketika resign keluar dari tempat kerja lalu bergantung, oh ana punya uang, oh ana menabung selama ini, ana punya ini, semua bisa habis jemaah. Dan berapa banyak orang yang hijrah, dia bergantung kepada tabungannya dan tabungannya pun habis. Habis tabungan. Kenapa? Allah ingin kita bergantung sama Allah.
Bukan bergantung kepada fulan. Oh, anak punya kenalan. Oh, anak punya fulan. Enggak. Katakan, aku Abdul Ghani. Aku ini hambanya Allah yang maha kaya. Kenapa takut miskin? Di mana orang itu hambanya Allah yang maha kaya, kemudian takut miskin? Jemaah, katakan, ana Abdul Ghani. Aku hambanya Allah yang maha kaya. Siapkan istrinya untuk hijrah. Kemudian kalau nanti hijrah istrinya membantu bekerja, nggak apa-apa. Sebagian sahabat Nabi itu miskin. Bukan dia tidak bertanggung jawab. Dia sudah bekerja tapi hasilnya nggak cukup. Seperti sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa sallallahu ala nabiyina wasallam. Miskin Abdullah bin Mas'ud, kerjanya serabutan. Bahkan makannya itu di rumah dari hasil kerja istri. Istrinya menenun kemudian dijual, merajut kemudian dijual. Boleh seperti itu. Dan seorang istri ketika membantu suaminya, bukan dia memberikan nafkah kepada suami. Hitungannya istri bersedekah kepada suami. Jadi kalau istri berpikir, anak kepingin nyumbang masjid, nggak usah sekarang. Kalau ternyata suaminya perlu bantuanmu, berikan kepada suami. Sodakoh sama suami. Kasih suami, suami dapat dari istri, malamnya belanja buat istri. Kan enak jemaah. Duit kasih ke suami, kemudian balikin kepada istri sebagai nafkah. Subhanallah, bantu. Tidak dikatakan engkau tidak bertanggung jawab, engkau tetap bertanggung jawab. Dan ada sebuah cerita, anak Masya Allah membaca cerita itu. Pertanyaan sebenarnya. Dia ini kerja di tempat riba. Dia mau resign, bapak ibunya nggak setuju. Istrinya juga tidak setuju. Tapi dia mantap untuk hijrah. Dia cerita, Ustaz, anak sudah resign. Tapi tahu istri tidak tahu. Tiap pagi keluar Ustaz. Anak kerjanya sekarang nge-grab Ustaz. Anak tiap hari keluar kerja. Dan bapak ibu anak serta istri tidak tahu. Subhanallah, perjuangan orang yang hijrah. Orang tuh takut. Kalau keluar dari tempat kerja takut nggak ada rizkinya. Mana tawakalmu kepada Allah Azza wa Jalla? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, berserah diri sama Allah, yakin sama Allah Azza wa Jalla, Allah akan kasih rizki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Antum pernah melihat burung itu nabung? Antum kalau lihat sangkarnya burung itu ada kulkasnya nggak? Lihat, ada. Yang penting pagi berangkat kerja tuh burung. Gimana? Nggak berpikir nanti gimana kalau nggak ada makanan. Yang penting kerja. Keluar dia kerja. Sore hari Masya Allah pulang kenyang jemaah. Dia bisa makan, dia kasih makan anaknya. Subhanallah. Itu kalau kita tawakal seperti tawakalnya burung. Jemaah. Lembut hatinya burung. Maka hendaklah engkau bertawakal. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar buat orang yang bertakwa. Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum kalau rizki dari gaji, itu sudah tiap bulan terduga jemaah. Masya Allah. Anak tiap bulan dapat gaji. Dari kampus. Tapi kadangkala tahu-tahu ada uang masuk dari kampus juga. Yang anak gak pernah menyangka ada uang tersebut. Jumlahnya gak banyak, tapi bahagianya jemaah. Allahu Akbar. Ketika Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, antum lebih bahagia. Kenapa? Karena antum nunggu dari Allah Azza wa Jalla. Bukan nunggu dari fulan. Antum benar-benar nunggu dari Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.